Halo semuanya, saya Godwin Octavian Hura. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang masa pendudukan militer Jepang di Indonesia. Pada awal tahun 1940-an, dunia sedang dilanda perang besar. Indonesia yang saat itu masih disebut sebagai Hindia Belanda, ikut terseret dalam konflik tersebut. Jepang datang sebagai kekuatan baru di Asia dan berhasil mengalahkan Belanda. Banyak rakyat Indonesia awalnya berharap Jepang dapat membawa perubahan. Tetapi kenyataannya, masa pendudukan Jepang penuh dengan penderitaan sekaligus menjadi jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang 3 poin penting dalam materi kali ini. Perang Dunia Kedua dan Perang Asia Timur Raya. Sebelum perang terjadi, beberapa negara dipimpin pemerintahan militer yang keras atau dikenal sebagai fasisme. Negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka. Pada tahun 1939, Perang Dunia II meletus. Jepang ikut berperang di wilayah Asia dan Pasifik. Jepang ingin menguasai wilayah Asia agar memiliki sumber daya alam untuk kebutuhan perang dan industrinya. Jepang menyerang berbagai wilayah di Asia termasuk Filipina, Malaya, dan Indonesia. Pasukan Jepang bergerak sangat cepat. Pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalicati, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia resmi berada di bawah pendudukan militer Jepang. Pemerintahan penjajahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jepang bersifat militer dan sangat ketat. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan militer, yaitu Jawa dan Madura, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Semua kegiatan masyarakat dikontrol untuk kepentingan perang Jepang. Walaupun demikian, sekolah tetap dibuka. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Namun, pelajar diwajibkan untuk menghormati Kaisar Jepang, menggunakan bahasa Jepang, dan dilatih disiplin dari militer. Di bidang politik, Jepang melarang keras kegiatan lama, tetapi kemudian mulai melibatkan tokoh Indonesia agar dapat dukungan rakyat. Jepang membentuk organisasi untuk membantu perang, seperti Senandan untuk pemuda, Keibodon untuk membantu polisi, Heiho pembantu tentara Jepang, dan PETA tentara sukarela Indonesia. Organisasi ini melatih pemuda Indonesia dalam bidang militer yang kelak berguna saat memperjuangkan kemerdekaan. Pada masa itu, ekonomi diarahkan untuk kebutuhan perang, sehingga banyak rakyat yang dipaksa untuk menanam tanaman tertentu. Seluruh hasil panennya diberikan kepada Jepang, sehingga banyak kebutuhan menjadi langka. Jepang juga memaksa rakyatnya menjadi romusha, yaitu pekerja paksa yang dikirim ke berbagai daerah dengan kondisi berat dan banyak yang tidak kembali dengan selamat. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Sebagian pemuda dan tokoh Indonesia melakukan perlawanan secara rahasia. Mereka tetap merencanakan kemerdekaan dan menolak bekerja sepenuhnya dengan Jepang. Gerakan ini disebut perlawanan bawah tanah, yang dilakukan secara tersembunyi agar tidak tertangkap oleh Jepang. Ada pula perlawanan secara fisik, misalnya beberapa daerah melakukan pemberontakan secara terbuka. Contohnya perlawanan PETA di Blitar, perlawanan rakyat di Aceh, dan perlawanan di Singaparna dan daerah lainnya. Walau sering gagal, perlawanan ini menunjukkan bahwa rakyat tidak sepenuhnya tunduk kepada Jepang.